Mungkin yang pertama hari ini kita peringati Hari Masyarakat Adat Internasional. Yang harus kita ketahui adalah penentuan Hari Masyarakat Adat Internasional itu sendiri tidak secara serta-merta ditentukan langsung oleh PBB, tapi ada gerakan-gerakan rakyat yang muncul di Amerika Latin, tapi juga di Papua sendiri itu kan banyak gerakan-gerakan rakyat yang dia terdampak kolonisasi atau penjajahan dari negara-negara di Eropa, kemudian juga seperti Spanyol dan juga Prancis, ada perlawanan-perlawanan yang muncul. Jadi melihat dinamika seperti itu, ini kan orang-orang yang sudah menempati dataran-dataran atau wilayah-wilayah yang kemudian sempat didatangi oleh bangsa-bangsa Spanyol, Portugis maupun Eropa saat itu. Mereka mengamati aktivitas perlawanan yang kemudian dilancarkan ketika bangsa-bangsa asing ini masuk. Kemudian tahapan perkembangan masyarakatnya, apakah tahapan perkembangan masyarakatnya ada pada tahapan seperti apa? Tahapan perkembangan masyarakat misalnya yang saya maksud itu adalah terkait, kalau macam kawan-kawan kan biasa belajar ini ya, pernah ada di SMP, SMA dan atau juga mungkin yang tidak, itu kebanyakan mereka identifikasi dari perkakas atau alat-alat kerja. Kemudian bagaimana tingkat tatanan sosial yang ada di dalam situ. Kemudian ketika setelah diidentifikasi banyak daerah yang terdampak, kemudian melakukan aktivitas perlawanan, itu adalah bangsa-bangsa pertama yang kemudian sudah memang ada di dataran-dataran yang dikolonisasi. Misalnya kalau di Australia kita biasa bilang subaborigin yang sudah jauh. Mungkin juga mereka bermigrasi dari daerah lain, tapi sudah jauh sebelum itu mereka sudah mendiami dataran di Australia. Begitu juga dengan misalnya kita di West Papua. Kita sudah bisa lihat sebelum klaim Tidore, kalau kita bicara soal perampasan tanah adat di Papua, yang dilakukan pertama sekali itu adalah klaim. Kebudayaan klaim ini biasa dilakukan oleh orang-orang atau kelompok atau juga bangsa negara yang kemudian ingin menguasai daerah-daerah tertentu. Pernah dilakukan oleh kerajaan Tidore, kemudian juga diikuti oleh Spanyol dan juga Perancis, Portugis yang kemudian mereka mainkan politik penemuan ya. Kalau kita bilang ini setelah mulai ada perkembangan sistem navigasi atau pelayaran yang hari ini kita biasa pakai, inovasi yang kita biasa gunakan saat ini, pulang pergi Jayapura atau juga kemana saja. Ketika sistem navigasi ini kemudian ditemukan, itu ada pelayaran-pelayaran yang dilakukan oleh bangsa Spanyol, Portugis, termasuk sebelumnya jauh sebelum itu Tidore ya. Ini sudah ada aktivitas klaim wilayah adat yang sebenarnya sudah bertuan lebih dulu atau sudah ada penghuninya. Nah, dalam situasi seperti ini kita lihat setiap negara bangsa di dunia, baik itu kita mau bicara Inggris atau juga Amerika, dataran manapun itu punya tahapan perkembangan masyarakatnya sendiri. Mau dari komunal primitif, misalnya ada salah satu penulis buku namanya Lewis Morgan, itu dia asal Inggris, dia coba petakan perkembangan masyarakat secara umum di dunia. Ada beberapa fase. Ada fase komunal primitif yang kemudian ditandai dengan kehidupan dalam bentuk atau kelompok suku-suku. Kemudian ada fase berikutnya adalah fase perbudakan, yang kita biasa mungkin beberapa kawan-kawan sering main, ada perbudakan yang sudah dilakukan lama sekali ya, di Afrika terhadap bangsa Eropa terhadap kawan-kawan di Afrika. Kemudian juga fase berikutnya adalah fase feudalisme atau juga sistem kerajaan. Fase ini kita bisa temukan di kerajaan-kerajaan yang ada di Jawa. Ada kerajaan Majapahit, Tidore, kemudian juga Sriwijaya dan yang lain-lain. Dan kemudian adalah fase kapitalisme yang ditandai dengan munculnya negara.
atau kawan-kawan bilang provinsi Papua Tengah, provinsi kabupaten, kecamatan, ini adalah struktur atau tatanan sosial yang kemudian dia muncul pada fase yang kita namakan fase kapitalisme. Fase feudalisme itu ditandai dengan tatanan sosial yang bersifat kerajaan atau feudalisme tadi. Kemudian juga perbudakan, dan juga di fase komunal primitif itu adalah struktur sosial atau tatanan masyarakat yang terbentuk hampir seluruh dunia. Itu adalah kehidupan dalam tatanan masyarakat yang suku-suku. Nah, perkembangan di setiap wilayah di seluruh dunia dengan perbedaan ras, bahasa, kemudian dan yang lain-lain, itu mengalami perkembangan atau tahapan perkembangannya masing-masing, tergantung aktivitasnya, tingkat kesulitan atau juga kondisi alam dan kondisi sosial yang kemudian berkembang. Misalnya kalau kita di Papua kan kondisi alamnya jelas, alam menyediakan segalanya sebelum kita diperhadapkan dengan situasi hari ini yang kita lagi jalani. Nah, atau lagi hadapi ya, itu ke depan kita akan hadapi itu terus. Nah, dengan tahapan perkembangan kita di Papua, di internal Papua, itu kita ya kenal hidup dengan tatanan masyarakat adat tadi, suku-suku, dengan wilayah berburunya jelas. Nah, wilayah berburunya jelas, kita kepemilikan atau distribusi tanah, kepemilikan itu jelas. Kepemilikan itu jelas. Kemudian corak-corak produksi atau cara kita mencari makan, itu juga jelas. Sistem ekonomi yang terbentuk atau juga sistem kita bilang pemerintahan tradisional atau pemerintahan tradisional atau cara melahirkan kepemimpinan, itu juga kita punya ada. Sama seperti besok kamu ada ini pemilu 2020 berapa ini? 4 ya, 25 kali itu. Itu kan mekanisme dalam masyarakat modern di Eropa yang kemudian karena kita dijajah, kita juga mengikuti itu. Tapi tahapan perkembangan kita ada, tahapan bagaimana kita melahirkan pemimpin itu ada, dan juga kita bisa identifikasi ini. Hidup dia akan terus menjadi korban kebijakan-kebijakan, baik di sektor pembangunan, sektor ekonomi, itu akan terus menjadi korban. Sehingga ada beberapa pengalaman, misalnya di masyarakat Tirsiam itu kami melalui beberapa fase, baik dari fase kepentingan ekonomi di masa HPH, hak penguasaan hutan, transmigrasi, tapi juga kepentingan korporasi di bidang perkebunan dan pertambangan. Banyak wilayah-wilayah adat yang diklaim dijadikan wilayah pertambangan, tapi juga wilayah perkebunan tanpa ada persetujuan kolektif komunal dari masyarakat adat. Sehingga terus yang menjadi persoalan hari ini di masyarakat adat yang hari ini perlu juga saya sampaikan bahwa ketika otonomi khusus hadir di tahun 2022 hingga hari ini, saya belum menemukan sebuah konsep pemerintah terkait bagaimana memberdayakan masyarakat adat, baik di segala hal. Jadi saya kadang bilang juga begini, kadang kebutuhan hidup manusia ini membuat orang tua ini lepas tanah. Tadi pembagian ini artinya kita sampaikan bahwa di Provinsi Papua Tengah ini tidak baik-baik saja masyarakat adatnya. Itu poin penting di hari ini. Dan saya sangat sepakat bahwa forum diskusi ini menjadi langkah awal dan perlu kita menginventarisasi berbagai kasus-kasus yang persoalan yang terjadi di tengah masyarakat adat, mulai dari bibir pantai sampai di gunung-gunung di atas. Kita semua ini punya persoalan di masing-masing basis masyarakat adat. Ini saya berharap untuk ke depan kita diskusi secara baik, kita inventarisasi, kita bentuk satu koalisi besar. Kita menyampaikan pikiran-pikiran kita, solusi-solusi kita kepada pemerintah.
Karena saya sepakat banyak hal-hal yang didiskusikan hanya selesai di forum diskusi tanpa ada action dan penyelesaian. Sehingga terima kasih langkah awal ini menjadi persatuan kita, dan kawan-kawan hari ini yang menyelenggarakan ini, saya berharap ini langkah awal, kita akan terus bangun diskusi lagi, kita inventarisir bahwa misalnya dari segi lingkungan, ada kegiatan aktivitas ini dampak lingkungannya itu apa. Terus kemudian persoalan terdesak hari ini masyarakat adat, misalnya tentang konflik sosial, tentang tapal batas, itu apa yang perlu dilakukan. Misalnya karena negara ini kalau kita tidak pakai dia peraturan lawan dia akan tetap mendiskriminasikan kita bahwa kita separatis, teroris dan lain sebagainya. Maka kita tetap bermain di dia punya jalur. Apa misalnya kendala hari ini tentang konflik sosial, tentang tapal batas, misalnya mendorong terjadinya pemetaan wilayah adat, pengakuan masyarakat adat, kita lakukan. Itu kita punya solusi yang harus kita sampaikan kepada pemerintah, bahwa perlu dilakukan pemetaan wilayah adat sehingga meminimalisir konflik-konflik sosial yang terjadi, itu satu. Tapi juga dengan pemetaan wilayah adat, ruang penguasaan kita masyarakat adat untuk mengontrol masyarakat adat dan tanah alam itu bisa terkontrol secara baik dengan regulasi-regulasi yang ada. Ada kawan-kawan di LBH hari ini yang sangat luar biasa yang bisa mendorong produk hukum kepada kita. Saya pikir kita harus mulai hari ini. Kalau kita pemuda tidak memulai, maka generasi berikut hancur. Karena saya tidak tahu, mungkin nanti provinsi Papua Tengah lagi akan bagi lagi, provinsi Barat, Timur lagi, kita tidak tahu. Sehingga kita harus sampaikan kepada negara bahwa dengan hari masyarakat adat hari ini, kami sedang tidak baik-baik. Sehingga harus kita menginventarisir persoalan-persoalan yang terjadi. Misalnya contoh, kalau kemudian Blok Wabu itu berjalan, itu konsekuensi atau dampaknya apa terhadap kita. Kalau kemudian misalnya juga kalau rencana, karena hari ini misalnya ada rencana pembukaan investasi kelapa sawit di daerah Makini sana. Itu menjadi isu-isu kita yang kita bisa menyampaikan bahwa dampaknya seperti ini dengan berbagai pengalaman yang ada. Sehingga ini menjadi tugas kita. Saya sepakat bahwa hari ini kita sudah tidak bisa harap. Saya pribadi saya sudah tidak bisa harap elit-elit pemimpin kita, orang-orang hari ini sudah terkontaminasi, sehingga kita hari ini pemuda, saya tetap pakai kata tadi pemuda adat. Ada masyarakat adat, pemuda adat itu sebagai tulang punggung. Kita harus memulai hari ini untuk menginventarisir seluruh persoalan. Kita bentuk koalisi besar dan kita sampaikan kepada pemerintah negara bahwa ini ada berbagai persoalan yang kami sudah inventarisir. Saran kami seperti begini, sehingga kita ada terproteksi dengan sebuah aturan atau kemudian bisa meminimalisir persoalan-persoalan yang terjadi hari ini di tengah kita. Dan saya sangat yakin ketika kita bisa memulai dengan tujuan yang baik, itu Allah tulang belulang moyang kita di atas tanah ini akan memberkati kita dan akan terus menyertai kita di dalam tujuan-tujuan baik bagi Papua yang lebih baik. Itu sementara begitu. Ya, selamat malam. Malam. Mungkin tadi saya pikir ada pernyataan menarik juga, pertanyaan-pertanyaan yang menarik. Untuk menggodok hal ini, mungkin salah satu dari banyak solusi. Ini bukan satu-satunya solusi, tapi salah satu dari beberapa solusi. Kenapa itu bisa? Kenapa itu harus? Itu dia akan berdampak sampai kepada penekanan ke pejabat-pejabat publik, mulai dari yang pemangku-pemangku jabatan seperti tadi kakak sekretaris Yurisian sudah jelaskan. Kalau kita berbicara tanpa legalitas, kadang kita dicap level saya bilang tadi provinsi separatis dan kriminalisasi kiri kanan. Maka
dari aturan yang tadi saya bilang, internasional maupun tadi Indonesia, itu mestinya harus kita duduk dan kita berbicara soal ambil kapasitas adat, bukan berarti bahwa mereka yang tua-tua adat saja, tidak. Tapi kalian mau bentuk, silakan bentuk, tapi dikemas seperti apa, silakan didiskusikan, jangan salah paham. Begitu. Jadi anak muda, apakah anak muda tidak boleh membuat satu kelompok dengan legalitas? Salah. Yang membuat silakan saja, itu kan hak. Tapi jangan sampai legalitas yang dibuat bertabrakan dengan legalitas lain yang sekarang ini kita lihat kepala suku bertabrakan di mana-mana dengan legalitas dengan isu yang sama. Itu yang masalah. Jadi mungkin itu penyampaian yang saya bisa lakukan, yang saya bisa sampaikan untuk saudara tadi sana. Terus yang tadi dulu, kalau saya tidak salah tanggapi, saya pikir nanti itu sebuah masukan yang bagus. Teman-teman tolong berpikirkan, nanti kami dari LBH juga coba pikirkan untuk membuat diskusi-diskusi lanjutan dengan beberapa topik-topik yang mungkin kita bisa angkat. Mungkin itu, terus itu saja yang mungkin dari saya yang saya akan jawab. Nanti kita akan diskusi lebih lanjut lagi. Ya, mungkin saya garis bawahi saja. Tadi mungkin ada di LBH dia sudah menjelaskan secara hukum. Namun memang hari ini menurut kacamata pribadi saya, peran Dewan Adat dan juga lembaga masyarakat adat ini belum bisa memproteksi atau kemudian belum bisa menangani beberapa persoalan-persoalan yang terjadi di masyarakat adat, sehingga memang penting sekali. Tadi saya sampaikan untuk penguatan itu penting, dan memang peran pemuda itu sangat penting sekali di hari ini. Peran pemuda itu sangat penting. Seperti tadi adik kawan dia di LBH sampaikan bahwa ke depan kita akan terus membuka ruang-ruang diskusi untuk terus mengajak lembaga-lembaga adat yang ada, LMA, Dewan Adat, untuk membicarakan hal-hal ini. Karena kita semua tahu konflik hari ini paling tertinggi di Papua itu tentang persoalan-persoalan antara tapal batas, konflik ekonomi dan lain-lain. Sehingga ini tidak bisa 1-2 orang. Pemuda harus menggerakkan dan semua, dan kemudian tokoh-tokoh kita, pimpinan-pimpinan, orang tua kita harus duduk bersama, diskusikan, mencari solusi jalan keluar. Itu memang harus. Peran kita di hari ini, di Hari Masyarakat Adat Internasional ini menjadi sebuah penyemangat buat kita. Dan memang benar, di hampir di seluruh Papua ini konflik yang terjadi ini, kemudian konflik tapal batas sampai sehingganya membuat ruang petak-petak, ada di situ ruang konflik politik, identitas dan lain sebagainya. Ini hal yang kemudian bisa memecah belah kita di Papua. Jadi peran Dewan Adat, LMA, dan juga pemerintah, ada juga kawan-kawan di lembaga bantuan hukum yang bisa terus menguatkan kita di bagian ini. Terus tentang keberadaan masyarakat adat, tadi kawan di LBH juga sudah menjelaskan putusan MK 35 tahun 2014 kalau tidak salah, bahwa hutan adat bukan hutan negara.
Jadi itu hal yang dulu kami gunakan dalam mengadvokasi persoalan kami, konflik antara masyarakat Yersiam dengan perkebunan kelapa sawit di Kampung Sima. Kami tetap berpatokan bahwa putusan 6/35 itu menjadi landasan dan kami membangun sebuah kekuatan besar. Teman-teman di Uncen, teman-teman koalisi, waktu kita membuat koalisi korban investasi kelapa sawit. Jadi sekali lagi saya mau sampaikan bahwa untuk menyelesaikan sesuatu itu hentikan yang namanya perbedaan. Kau bunaka, kau gunungka, itu hentikan mulai dari hari ini. Karena tanpa persatuan sebuah sesuatu tidak akan selesai. Dulu persoalan Yersiam itu bukan kami sendiri orang Buna. Itu ada KPKC Fransiskan, Katolik, GKI, teman-teman di Uncen yang dari berbagai etnis, suku dan lain-lain. Kami menjadikan satu dan kemudian persoalan kelapa sawit itu bisa terselesaikan. Dia mencoba untuk mencaplok 17.000 hektar, akhirnya berkurang sampai menjadi 10.000. Dan kemudian ada berbagai hal yang kami dorong sehingga ada hak dan kemudian masyarakat hak bisa kemudian mempunyai hak itu dikembalikan. Sehingga saya mau kasih tahu hari ini, saya ulang lagi, Papua ini sudah, manusia sudah sedikit. Tanah kita ini sudah dikotak-kotakan. Ada Papua Tengah, Papua apalagi mungkin Papua besok lagi Papua seperti apa lagi saya tidak tahu. Tapi kita anak-anak Papua harus terus bersatu dalam membicarakan hal-hal seperti ini. Hentikan perbedaan-perbedaan. Kita punya tugas untuk menyelesaikan berbagai persoalan tentang keberadaan kita. Kita semuanya anak adat. Kita dilahirkan dari orang tua yang tahu adat, dilahirkan dari atas tanah kita. Jadi kita patut disebut anak adat. Jadi hari ini itu hari kebangkitan kita untuk bagaimana kita bisa mencari solusi. Ada rekomendasi-rekomendasi yang kita lahirkan hari ini, kita kerjakan untuk menjaga kita punya tanah. Terutama saya konflik-konflik tapal batas, konflik sosial dan lain sebagainya. Sehingga ini menjadi tanggung jawab kita, dan saya berharap untuk diskusi ini dia terus berlanjut dengan kemudian menghadirkan beberapa tokoh-tokoh besar yang bisa kemudian kita bisa mencari solusi untuk penyelesaian yang terjadi di masyarakat adat. Terima kasih. Oh iya, selamat malam kawan-kawan. Ada beberapa pertanyaan tadi ya soal pertanyaan masukan beberapa terkait Dewan Adat dan yang lain-lain. Mungkin ini dalam pandangan pendapatnya kawan-kawan tahu bangsa Indonesia ini mereka punya struktur masyarakat itu terdiri dari kerajaan-kerajaan. Yang dilakukan oleh Belanda terhadap Indonesia yang pertama adalah penaklukan raja-raja yang ada di wilayah Indonesia. Yang dilakukan oleh Indonesia di Papua itu adalah penaklukan suku-suku. Penaklukan suku-suku. Karena apa? Struktur suku kepemimpinannya harus dihancur leburkan. Ya, satu-satunya adalah untuk bisa memutuskan hubungan antara masyarakat adat atau dua tadi dengan hubungan kepemilikan atas tanah, hutan dan yang lain-lain. Itu di konteks Papua. Kalau kita bicara konteks Jawa ya, tanah waktu itu dimiliki oleh raja-raja kecil itu dengan wilayah kekuasaannya yang jelas. Muncul penguasa baru yang namanya Belanda, dia mesti lakukan penaklukan terhadap raja-raja itu. Saya yang kuasai Anda, kamu tunduk, begitu. Di Papua kita masyarakat adat masih melihat tanah, hutan dan yang lain-lain memang dalam konteks kepemilikan adat, tapi sekalipun beberapa keputusan ya yang tadi sudah dikeluarkan oleh negara, tapi kan hari ini realitanya lain. Tahun 2014 dikeluarkan, tapi lihat kawan-kawan dari suku Auyu masih
hari ini berjuang secara legal, ini legal yang mekanisme yang diakui oleh negara, ini saja harus sampai berbelit-belit. Artinya apa? Kepemilikan atas tanah adat, hutan adat itu masih pada posisi terancam karena niat negara itu tidak hanya tadi sudah mengakui, tapi niatnya lebih dari itu, ingin terus menguasai. Sehingga sebenarnya ada banyak hal-hal yang bertentangan juga yang dilakukan oleh Indonesia karena ya tadi taktiknya bagaimana mempersulit suku-suku ini untuk tetap menguasai itu tanah-tanah adat atau juga hutan. Karena eksistensi masyarakat adat itu dia bisa terjaga itu hanya diukur dengan tadi kopu dusun jelas, kopu tanah adat jelas, identitas. Sistem yang dijalankan oleh masyarakat adat itu, kok jalankan sistem itu baru ada eksistensi. Kalau masyarakat adat semua tidak jalankan, dia punya struktur tatanan adat, kepemilikan tidak jelas, eksistensi masyarakat adat itu otomatis akan hilang. Dan itu yang sedang diupayakan oleh negara. Tahapan-tahapan atau skema penghancuran atau perebutan tanah dari masyarakat adat itu banyak model. Banyak model yang sudah dilakukan dan sedang dilakukan hari ini. Kolaborasi militer yang pernah dilakukan misalnya di bagian Kerom dan yang lain-lain, atau juga kawan-kawan kalau di Jayapura misalnya di Koyakosa atau juga di sini di daerah-daerah Trans. Itu kawan-kawan misalnya masyarakat adat asli Negeri, mereka akan pasti cerita. Itu ada banyak pengalaman. Bagaimana state terrorism atau terorisme negara itu dilakukan melalui operasi-operasi militer, kemudian rampasannya ya orang dalam psikologi terganggu, tertekan, dia tidak mungkin kembali ke lain, apalagi melakukan perlawanan yang begitu sengit. Dan ini benar-benar dipahami atau dimengerti oleh negara ini. Operasi lanjutan seperti kriminalisasi mempersulit kita untuk memperjuangkan hak masyarakat adat terkait akses penguasaan sumber daya alam dan yang lain-lain. Ini kan real kenyataan yang hari ini kita hadapi. Artinya bahwa itikat baik negara ini perlu benar-benar kita pertanyakan, sehingga praktek-praktek ini itu sering disederhanakan. Ini memang dalam konsultasi publik apa dan yang lain-lain, padahal ini adalah aktivitas penjajahan atau penindasan, taktik atau skema cara-cara perampasan yang memang dilakukan, diturunkan langsung oleh negara itu. Nah, ketika Dewan Adat Papua dibentuk tahun 2002, itu mekanisme dari Kongres Rakyat Papua ke-2 yang dilakukan di Jayapura. Tapi kan kemudian dimunculkan lagi konsep LMA dan yang lain-lain. Artinya bahwa politik identitas dimainkan, politik pecah belah, saling membenturkan orang Papua dengan satu nama lembaga adat ini, nama lembaga ini sedang dimainkan dan disponsori, diprovokasi secara jelas oleh negara hari ini. Tujuannya hanya satu, hancurkan persatuan masyarakat adat Papua, kuasai tanahnya, kuasai hutannya, eksploitasi, hancurkan gerakan rakyatnya. Tujuannya hanya satu. Sekalipun muncul banyak kubu yang paling selama tidak punya semangat yang sama, masyarakat adat ada pada posisi yang sangat lemah, dan yang akan menang adalah investor, yang akan menang adalah pemerintah Indonesia yang punya proyek penjajahan di atas tanah Papua ini. Itu. Dan saya pikir menjadi tanggung jawab kita sama-sama bagaimana membuat tadi soal wadah masyarakat adat ini, memperjelas secara menyeluruh di Papua ini seperti apa, karena sudah mulai muncul banyak. Nah, ada yang memang kita masih bisa komunikasikan, ada yang tidak bisa. Kalau di Jayapura misalnya di masyarakat adat Kriminawa itu dong bilang dong bedakan masyarakat adat ada dua, ada lembaga masyarakat adat pelat merah sama ada yang pelat hitam yang masyarakat dong bikin sendiri. Itu dalam konteks dong lawan rampasan lahan 39.000 hektar di Kriminawa.
Kalau plat merah ini yang ya negara bentuk untuk mencakan proyek-proyek infrastruktur, jalan, jembatan dan yang lain-lain untuk bisa ini memberikan legitimasi. Jadi saya pikir peran satu lagi tadi soal peran mahasiswa. Diskusi tentang masyarakat adat, perjuangan masyarakat adat ini dia tidak bersifat monumental. Karena hari ini hari masyarakat adat, jadi kita duduk sini tidak. Barang dia harus lanjut terus. Kita mengalami ancamannya pencurian sumber daya alam Papua itu secara terorganisir, terstruktur, masif. Artinya apa? Masyarakat adat kalau mau melakukan perlawanan balik, dia harus terstruktur, terorganisir, masif juga. Tugas kita bagaimana membuat itu? Kawan-kawan sebagai pemuda adat, kalau kita bilang Dewan Adat ini juga mengalami, lembaga-lembaga masyarakat adat juga tadi mengalami serangan-serangan berbasis kepentingan banyak macam. Sehingga tugas kawan-kawan kembali kabupaten bikin bagus. Bagaimana kita kasih ini? Apalagi untuk kepentingan provinsi Papua Tengah, besok Blok Wabu akan masuk, PT Freeport akan masuk, Welan akan dieksplorasi. Di Teluk Cenderawasih masih ada potensi minyak dan yang lain-lain. Yang jelas di sini adalah supaya kepentingan ini semua bisa berjalan bagus. Penghancuran persatuan di lintas masyarakat adat itu pasti akan dilakukan. Politik identitas dimainkan. Kau ini Lani, kau ini Me, kau ini pantai, gunung dan yang lain-lain. Itu pasti akan dilakukan. Dengan metodenya yang mungkin kawan-kawan tidak sadari atau kawan-kawan sadari, itu sudah jelas. Bagaimana ini semua bisa diminimalisir? Tadi harus ada wadah-wadah adat yang kita dorong sama-sama, terlebih khusus kawan-kawan yang akan lanjutkan ini situasi hari ini yang kita ada lihat. Begitu juga warisi kepada kawan-kawan punya anak kah, cucu kah, siapakah dan lain-lain. Sehingga saya pikir ini penting untuk di tingkat mahasiswa tapi juga pemuda tadi, supaya saya pikir malam ini kita diskusi ini sebagai awal ke depan. Kita bisa kasih duduk itu, bila perlu bikin karnaval budaya. Suku jalan ini tanah adat ini kita ambil alih, bikin karnaval budaya 1 hari. Ini masyarakat adat internasional, sesuatu yang dilegitimasi, disahkan secara internasional. Tidak ada alasan, siapapun tidak punya alasan untuk membatasi itu. Sehingga saya pikir ini adalah awal. Ke depan tidak bisa diperkecil tanggung jawabnya milik satu orang, tapi kawan-kawan semua punya tanggung jawab moral, tapi juga tanggung jawab sebagai pemuda adat atau juga masyarakat adat ya. Kalau pemuda adat dan lain-lain saya pikir semua itu penting untuk ini. Kemudian mungkin soal undang-undang pokok agraria tadi ya. Undang-undang pokok agraria tadi ini kita negara ini dia selalu mainkan politik ruang. Ada buku-buku banyak juga tentang politik ruang. Kawan-kawan mahasiswa yang masih punya semangat baca bisa baca soal-soal itu. Bagaimana diturunkan di dalam RT/RW atau juga rencana pembangunan strategis nasional juga diturunkan, kemudian RT/RW tingkat provinsi, kabupaten. Negara selalu memandang pemetaan tanah itu tidak selalu ini misalnya hutan. Ada hutan produksi, hutan ini, hutan itu. Sementara masyarakat adat itu melihat itu tidak ada hutan-hutan ini, hutan produksi. Dia pagi-pagi dia punya wilayah hutan dengan konsepnya sendiri juga. Ada yang daerah keramat, ini yang bagian berburu, ini bagian berkebun, ini kita tinggal. Jadi kalau mau bilang RT/RW dan yang lain-lain tuh, ya bukan negara ini saja yang punya, masyarakat adat punya barang itu. Kadang kita pakai ini, kita mengkerdilkan konsep-konsep yang sebenarnya sudah ada di dalam kita pun masyarakat adat. Kebanyakan di kabupaten, provinsi, semua ini RT/RW-nya amburadul, tidak pernah ada masyarakat adat itu dilibatkan dalam proses-proses ini, tidak ada itu.
Dia lebih banyak bikin RT/RW berbasis tadi potensi sumber daya alam dan yang lain-lain itu saja. Targetnya lagi-lagi ya pasti jualan lagi. Di forum G20 misalnya di Bali pasti jualan potensi investasi dan yang lain-lain. Sehingga memang kepentingan masyarakat adat selalu berkontradiktif juga atau bertentangan dengan kepentingan negara. Undang-undang penanaman modal asing ini undang-undang tadi pokok agraria ini kan ada versi yang 1960, ada juga yang baru beberapa. Yang jadi pertanyaan kalau undang-undang pokok agraria seperti tadi ya, kalau macam kita bicara agraria ini kan sumber daya alam yang ada di atas tanah tapi juga di dalam tanah. Kita bilang emas, minyak dan yang lain-lain, kemudian yang di atas tanah juga kemudian dikuasai oleh negara atas untuk kemakmuran rakyat, dikuasai oleh negara untuk kemakmuran rakyat. Jadi dikuasai oleh negara atas nama rakyat itu mungkin bisa. Kalau dalam konsep berdemokrasi, ketika negara itu diambil alih oleh kepentingan kelompok atau oligarki, rakyat masih bisa mengambil alih. Pertanyaannya, negara Indonesia ini menjalankan sistem ekonomi kapitalisme. Kita bisa identifikasi seperti ini itu ketika kita lihat pola pembangunan atau pola pendapatan daerah itu dia bertumpu pada sektor pendapatan ini pajak. Beribu-ribu perusahaan hari ini pajak yang disetor oleh kepada negara dari pihak investor itu hanya 11% saja setiap tahunnya. Atau juga dari proyek-proyek infrastruktur ya, pembangunan jalan, jembatan, got kah, mungkin taman kah. Sehingga sekitar 98% itu ya memang masuk ke kantong-kantong kapitalis yang punya Freeport, Loko Abu atau juga perusahaan-perusahaan yang lain. Yang terdampak langsung dari aktivitas ini yang jelas itu adalah rakyat, apalagi di Papua adalah masyarakat adat. Secara mayoritas, kawan-kawan kenapa Uncen atau Usim kalian masih bayar SPP sendiri? Kalian adalah masyarakat adat yang disekolahkan di sekolah-sekolah formal. Tapi kenapa masih bayar itu? Pertanyaan paling mendasar itu adalah itu. Ini karena ada proses pencurian sumber daya alam secara terstruktur tadi dari tangan masyarakat adat yang sebenarnya tidak dikembalikan juga kepada masyarakat dalam bentuk subsidi dan yang lain-lain atau pendidikan gratis, kesehatan gratis. Sehingga menurut saya undang-undang pokok agraria semacam ini itu dia sudah tidak ramah terhadap masyarakat adat. Karena negara sudah mengklaim dan juga negara juga dibajak sebenarnya. Sudah dibajak oleh kepentingan pemodal internasional tadi. Pemodal internasional. Sehingga kawan-kawan lihat dalam kondisi pendapatan negara dari sektor pajak yang hanya 11% itu akibatnya apa? Beban negara Indonesia dari 276 juta jiwa ini dia mau kasih pendidikan gratis, kesehatan gratis dengan cara kapitalis curi sumber daya alam seperti tadi, dia hanya dapat 11%. Negara tidak punya keuangan itu. Akhirnya apa? Ngutang dan hari ini yang terdampak adalah masyarakat adat. Masyarakat adat harus menanggung itu beban biaya negara. Sehingga mungkin ini yang saya sampaikan karena soal kebijakan dan lain-lain siapa yang order? Persoalannya siapa yang order itu saja. Kalau kita mau lahirkan kebijakan yang ramah terhadap masyarakat adat Papua hari ini, gerakan rakyat harus kuat. Karena kita tidak punya harapan kepada elit-elit. Elit-elit sangat lemah tanpa gerakan rakyat. Terkadang terperangkap juga di dalam kepentingan oligarki di Jakarta. Sehingga sangat penting gerakan rakyat Papua, gerakan masyarakat adat itu diperkuat dan juga perspektifnya diperjelas betul-betul supaya tidak mungkin kemarin Nabire alami sampah yang menggunung dengan gelombang yang mungkin bisa dibilang bebannya hanya waktu kabupaten, tapi besok Nabire sudah jadi provinsi. Transmigrasi, urbanisasi, sampah juga akan jadi persoalan serius. Tapi juga tadi dia akan memancing
kebutuhan akan perumahan, lahan, perampasan tanah akan jalan, perampasan tadi deforestasi tetap akan jalan, deforestasi akan jalan. Deforestasi yang terjadi hari ini di Nagrek khusus ke kayu merbabu atau kayu besi. Eksploitasi semua ini bukan untuk menjawab kebutuhan rakyat Papua. Hari ini rakyat Papua bikin rumah, kita didorong untuk pakai semen, bukan pakai kayu besi. Kayu besi sudah jadi mahal, karena apa? Kayu besi dieksploitasi untuk menjawab pasar di Eropa. Kebutuhan orang Eropa, kebutuhan yang lain. Seharusnya kalau itu diambil dari Papua sini kan kita bisa akses lebih murah lagi sebenarnya, karena lebih dekat ke tempat produksinya begitu. Atau juga misalnya kayak kelapa sawit. Papua hari ini benar-benar didorong sebagai satu wilayah yang menyiapkan bahan mentah. Dia belum didorong sampai industri industri hulu ya, industri hulu, penyedia bahan mentah. Industri hilirnya itu didorong di luar negeri, termasuk pengemasannya ada di Pulau Jawa. Makanya Anda akan dapat kenapa minyak mungkin lebih mahal dari ini Jawa. Jadi kontrol harga itu akan ditentukan di tempat titik di mana terakhir dikemas. Kalau pengemasan di Jawa, berarti Jawa lah yang akan mengontrol harga. Artinya Jawa lebih murah dan di sini akan menjadi lebih mahal untuk kita mendapatkan minyak. Padahal di Papua luas kelapa sawitnya bukan main. Jadi banyak sekali yang kita ini. Sehingga saya pikir tadi penting sekali semua ini tidak bisa dikerjakan oleh orang lain. Kawan-kawan yang sudah paham, yang sudah berdiskusi, tapi juga yang mengalami kan, itu silakan jalankan dan bagaimana kita ada di dalam satu forum yang membahas ini. Mungkin itu yang soal ini.